Hai Sobat RKN, jumpa dengan saya Elisa di Rumah Kebudayaan Nusantara Antasari. Topik kita pada hari ini adalah merawat kemajemukan melalui arsitektur Nusantara. Kita sudah kedatangan narasumber pada hari ini. Beliau adalah seorang pendekar arsitektur Nusantara. Tidak lain dan tidak bukan adalah Bung Yory Antar. Selamat sore, Bung Yory. Selamat sore. Terima kasih sudah hadir di RKN. Mungkin Bung Yory bisa nggak cerita sedikit tentang siapa sih sosok Bung Yory ini? Mungkin dulunya kuliahnya di mana? Atau kenapa sih bisa terjun di dunia arsitektur? Ya. Awalnya sebetulnya saya itu tidak mengira bahwa saya akan berprofesi sebagai arsitek. Karena dari kecil dunia saya itu dunia dirgantara. Karena ayah saya, almarhum Han Awal, itu arsitek lulusan Jerman, memberi nama saya Yory Antar dari antariksawan Yuri Gagarin yang mengantariksa tahun 61. Tapi saya lahirnya 4 Mei 62. Dan kemudian sebetulnya saya kuliahnya tuh di jurusan mesin UI pertama kali. Ya. Dan ternyata kok saya merasa nggak bisa menghayati, nggak bisa memahami, menjiwai gitu. Dan nilai saya ya nggak bagus gitu. Daripada itu ya saya pindah aja ke jurusan arsitek. Nah ternyata saya menemukan, loh ini kan keseharian saya sudah sangat familiar begitu. Sehari-hari yang saya temukan juga arsitektur gitu ya. Jadi bagi saya ternyata sedari kecil tanpa saya sadari, saya sudah memahami dunia arsitektur. Karena ayah saya dulu juga selalu memberikan mainan saya Lego yang nyusun-nyusun begitu kan, nyusun apa saja, jadi 3 dimensi dan sebagainya begitu loh. Saya kuliah di jurusan arsitektur UI dan saya lulusnya tahun 89 begitu. Dan setelah lulus saya bikin grup Forum Arsitek Muda Indonesia. Itu semacam grup diskusi untuk arsitektur gitu. Awalnya tentu keseharian saya diskusinya sama ayah saya. Jadi ayah saya kerjaannya sering debat aja. Karena kita beda generasi ya. Jadi pokoknya ayah saya ngomong A, saya ngomong B. Ya. Tapi dari situ terlihatlah itu adalah sebuah diskursus arsitektur. Dan kemudian saya lanjutkan dengan teman-teman arsitek. Jadi kami pada saat awal-awal berprofesi jadi arsitek itu tentunya medan yang kami hadapi, kami harus punya jati diri, punya kepribadian, punya karakter, dan harus juga dikenal ya. Makanya kita bikin pameran. Karena kalau tidak, profesi arsitektur kita pada saat itu didominasi oleh arsitek-arsitek asing, arsitek-arsitek luar begitu. Ya, dan kalau kita tampil dengan nama biro, kadang-kadang arsiteknya malah ngumpet di belakang nama biro. Makanya di dalam Arsitek Muda Indonesia, setiap arsitek harus berani menampilkan jati dirinya. Dan jangan takut kalau dikritik. Dikritik itu udah harus keharusan, artinya apa? Kita mendapat masukan. Ya. Dan itulah menjadi bagaimana kita bisa berkembang, bisa kritis. Dan kami juga melakukan banyak perjalanan, karena pasti di era-era seperti itu kami sangat gelisah ya. Arsitektur Indonesia tuh mau dibawa kemana dan yang mana arsitektur Indonesia. Begitu. Jadi kami mencari jawaban itu dengan melakukan perjalanan ke luar negeri, melihat arsitektur-arsitektur, karya-karya arsitek-arsitek hebat begitu. Dan ternyata setiap kali melakukan perjalanan sebenarnya yang kami lihat adalah Indonesia. Kami lihat benang merahnya di situ. Tapi pertanyaan itu terus aja muncul, ada pertanyaan, ada jawaban, ada pertanyaan lagi dan sebagainya. Dan melalui kunjungan kami ke Tibet, kami menulis surat kepada Dalai Lama. Nah, Dalai Lama justru memberi kata sambutan yang sebenarnya menampar muka saya. Karena kata sambutannya itu sepertinya mempertanyakan, kok kamu tidak mengenal sejarah kamu sendiri? Begitu. Karena di Tibet itu adalah sebuah negara yang lahir dari hasil kunjungan dan inspirasi pendirinya sendiri yang bernama Atisari Panggara telah berguru
sekian tahun pada seorang lama. Lama itu bernama Lama Serlingpa. Serlingpa artinya Suwana Dwipa. Suwana Dwipa adalah Pulau Emas, dan itu adalah Sumatera. Dan Lama Serlingpa itu dikenal juga sebagai Dharma Kirti. Dan Dharma Kirti selalu diperkenalkan kepada murid-murid Buddha Tibet sampai saat ini. Jadi kelahiran negeri Tibet tidak terlepas dari perannya Dharma Kirti. Dari situ saya bertanya, kok saya tidak kenal sama Dharma Kirti? Artinya, kita tidak mengenal sejarah kita sendiri. Dan saya beruntung, buku itu saya serahkan sendiri dan Dalai Lama yang mengundang kita ke India, ke Dharamsala. Dan saya bertemu dengan Dalai Lama sendiri, menyerahkan bukunya, dan di situ bagi saya luar biasa sekali ya. Saya ini kan rombongan arsitek bersama Enrico Soekarno, Jai Subiakto, Kris Warnoko. Kok malah diterima secara resmi sama Dalai Lama? Kami ada 5 hari di Dharamsala, tinggal menjadi tamunya Dalai Lama. Padahal background kita cuma arsitek yang hobinya motret, kok jadi serius banget. Tapi semenjak kami kembali, ini rasanya bukan suatu kebetulan, begitu loh. Dan disitulah kami mencoba menelusuri. Ternyata selama kami melakukan perjalanan arsitektur ke luar negeri, lupa melihat arsitektur kita sendiri. Dan disitulah kami melakukan perjalanan melihat arsitektur Batak Toba, arsitektur Nias yang luar biasa, ya, kemudian arsitektur Toraja. Dan dalam perjalanan ketiga kami khusus ingin melihat NTT, melihat arsitektur Flores dan Sumba. Dan di Flores lah itu kami menemukan sebuah desa yang nyaris tidak ada pemberitaannya di media-media. Bahkan lokasi desa itu sendiri orang NTT tidak tahu di mana. Desa itu harus dicapai dengan berjalan kaki selama 8 jam dan tidak ada jalan. Dan nyampe di sana ternyata desa itu bernama Wairebo.